Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang sudah diberikan kepada kita, sampai kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat-nikmat itu. Saya rasa tidak baguslah kita menjadi orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya apalah kita tidak memiliki sesuatu pun kecuali atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita tentu ingin masuk surga. Rasa-rasanya tidak ada orang yang tidak ingin masuk surga. Hatta orang yang tidak imani, orang yang tidak mempercayai atau mengimani terhadap adanya surga pun mungkin dia pengen bahagia. Nah, apalagi orang-orang seperti kita, orang yang beriman akan adanya surga. Tentu kita ingin sekali kelak oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga Allah bersama-sama dengan keluarga kita, kenalan-kenalan kita, handetolan kita, saudara-saudara kita semuanya, kita ingin dimasukkan ke dalam surga. Tetapi terkadang kita lupa apa dan siapa yang sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala hendak dimasukkan ke dalam surga itu. Maka kajian kita kali ini insyaallah akan membahas tentang orang-orang yang merupakan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam sebuah hadis disebut dengan ahlul jannah. Banyak sekali sebenarnya ciri-ciri orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Tetapi kali ini kita akan berbicara dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tersebut di dalam kitab beliau. Hadis ini sebenarnya agak panjang, saya potong saja yang berkaitan dengan calon penghuni surga. Di dalam hadis itu dikatakan begini: wa ahlul jannati salasatun, dan calon penghuni surga itu ada 3, yaitu yang pertama adalah dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun. Ini golongan pertama, orang-orang yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala.
Siapa saja mereka itu? Jadi golongan pertama ini terdiri dari para pemimpin, dzu sultanin, orang-orang yang memiliki sultan, para pemimpin, orang yang diberi kewenangan untuk mengatur orang lain. Nah, para pemimpin, para ulil amri, pemimpin apa saja, terutama yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin, maka mereka ini adalah calon-calon penghuni surga. Mungkin kalau di kita ya bisa presiden, bisa gubernur, bisa bupati, bisa pak camat, bisa kepala desa, pak lurah, bisa juga kepala keluarga seperti kita-kita ini. Semuanya itu ketika orang-orang ini memiliki sultan, kewenangan di dalamnya, maka mereka ini adalah calon-calon penghuni surga apabila mereka memenuhi 3 syarat dalam hadis ini. Yaitu yang pertama adalah muqsitun, yaitu para pemimpin yang adil. Nah, adil ini bukan sesuatu yang gampang, mungkin ringan di mulut kita, tetapi sesungguhnya adil ini sulit untuk kita laksanakan. Sebab adil tidak sama dengan sama persis. Misalnya kita bagi 10 itu menjadi 5 dan 5, itu adil. Tidak selalu demikian. Karena bisa jadi kalau dalam sebuah keluarga kita punya anak, misalnya 3 anak, yang satu TK, yang satu anak SMP, yang satu sudah perguruan tinggi. Tentu ketika seorang bapak mau memberikan uang saku kepada mereka berbeda. Kalau kemudian disamakan, misalnya yang TK 1 juta, yang SMP juga 1 juta, kemudian yang perguruan tinggi juga 1 juta, tentu rasanya tidak memenuhi keadilan di dalamnya. Jadi adil itu apa? Dalam beberapa kajian yang kita telaah, kita menemukan satu di antara pengertian adil itu adalah orang lain ketika mendapatkan sebuah kebijakan dari kita itu tidak merasa teraniaya. Jadi kalau kita misalnya punya anak 3 tadi, kemudian ketika kita memberikan uang saku sehingga masing-masing individu, baik yang TK, yang SMP maupun yang perguruan tinggi, semuanya tidak merasa yang teraniaya, tidak merasa terdolimi oleh kebijakan seorang bapak ini, maka insya Allah bapak sudah berbuat adil. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seorang pemimpin di level manapun dia akan punya peluang masuk surga apabila pemimpin ini adil. Itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin yang adil tidak hanya mandek di situ, karena di situ hadisnya kemudian melanjutkan, yaitu yang mutasaddiqun, yaitu orang yang suka berderma. Kalau orang Jawa mengatakan nyah-nyoh. Jadi seorang pemimpin yang suka berderma, seorang pemimpin yang punya sifat dermawan, seorang pemimpin yang memperhatikan betul kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya, maka pemimpin inilah calon penghuni surga. Tidak mudah, karena terkadang ada penyakit di dalam jiwa kita. Penyakit apa? Penyakit bakhil, penyakit untuk tidak suka mendermakan, karena merasa bahwa kita sudah dengan upaya sendiri, dengan kepandaian kita, dengan tenaga kita berupaya mendapatkan uang, dan setelah mendapatkan uang kok kemudian kita harus memberikan kepada yang lain. Kadang-kadang penyakit bakhil itu muncul pada diri seseorang.
termasuk kita. Oleh karena itu kita mesti memahami ini. Jadi kalau tadi saya mencontohkan seorang bapak, ketika dia sudah bekerja penuh keringat dari pagi sampai sore, dia bekerja, pulang ketemu anak dan istrinya, kemudian uang itu kita berikan kepada mereka. Terkadang seorang manusia dihinggapi penyakit bakhil yang dihembuskan oleh syaitan. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang calon penghuni surga, di samping dia juga adil, dia juga suka mendermakan sebagian rezekinya kepada orang-orang lain, terutama kepada orang-orang yang dipimpin. Yaitu kalau dalam contoh yang tadi saya contohkan, seorang bapak ya kepada istri dan anak-anaknya. Sehingga ketika dia memberikan hasil pekerjaannya berupa uang, rezeki, diberikanlah kepada istrinya dengan ikhlas dia berikan, dengan ridho dia berikan, sehingga istri ketika menerima barang itu juga menjadi lapang dada, suka. Mutasaddiqun. Nah, apalagi menjadi seorang pemimpin, public figure yang memang memiliki orang-orang yang menjadi rakyatnya di level desa, di level kecamatan, ya, sampai di level sebuah negara. Maka mereka itu punya peluang untuk masuk surga apabila mereka adil. Yang kedua, apabila mereka punya sifat dermawan dan memang memberi. Dan kalau memberi ikhlas, ya, karena Allah menghendaki keikhlasan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan ikhlas kepada Allah. Jadi kalau memberikan, seandainya pun tidak terekspos oleh mass media, seperti seorang bapak memberikan rezekinya kepada istri dan anak-anaknya, kan tidak ada yang mengekspos. Dia ikhlas insya Allah. Nah, ketika kemudian dia memberikan juga kepada orang lain, kepada tetangganya, kepada orang yang sedang sakit, kepada anak yatim piatu, kepada siapapun, dan dia tidak memamerkan itu, tidak mengekspos itu, dia betul-betul ikhlas kepada Allah. Walaupun ikhlas ini memang ada di dalam batin, karena bisa jadi orang mengekspos tetapi memang hatinya ikhlas juga bisa terjadi, walaupun agak sulit ya, karena muncul sifat pamer itu bisa terjadi, muncul sifat riya itu bisa terjadi dalam diri seseorang. Tetapi siapapun, karena kita tidak bisa menduga dan kita tidak boleh menduga dengan dugaan yang tidak baik atau suudzon, kita tidak boleh. Maka yang penting siapapun seorang pemimpin yang bisa adil, bisa dermawan, dia memberikan kepada orang-orang yang dipimpinnya sebagian dari rezeki yang dimilikinya itu, maka ini calon penghuni surga. Nah, yang ketiga dari yang pertama ini adalah pemimpin yang muwaffaqun, yaitu pemimpin yang di dalam kepemimpinannya dia mengikuti aturan-aturan yang ada, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam. Dia tidak melanggar syariat Islam. Dia tidak melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Maka para pemimpin yang demikian insya Allah dia menjadi ahlul jannah, menjadi calon penghuni surga. Ya adil, ya dermawan, berjalan sesuai relnya. Nah, kalau kita menjadi seorang kepala desa, kita menjadi seorang camat dan seterusnya, tentu ada aturan-aturan bagaimana kita menggunakan semua dana yang ada, baik di tingkat desa, di tingkat kecamatan, atau kalau kita kemudian memimpin sebuah perusahaan, memimpin sebuah lembaga, instansi. Di sana ada aturan-aturan main. Nah, kalau kita bisa menggunakan semua itu sesuai dengan aturan, sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang kemudian mengambil hak orang lain, maka insya Allah ini adalah para pemimpin-pemimpin yang benar. Nah, golongan yang pertama calon penghuni surga ini adalah golongan para pemimpin yang memenuhi 3 syarat.
muqsitun, mutasaddiqun, muwafaqun, yaitu yang adil, yang dermawan, dan yang sesuai aturan. Mudah-mudahan kalau kita menjadi salah satu di antara pemimpin itu, kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang ketiga, jamaah kaum muslimin, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tadi dilanjutkan. Calon penghuni surga itu adalah warajulun rahimun raqiqul qalbi li kulli dhi qurba wa muslimin. Mungkin dalam hadis yang lain ada tidak raqiq tetapi rafiq, wallahu alam. Nah, di sini kita melihat golongan yang kedua ini adalah golongan yang tidak termasuk kelompok yang pertama. Dia bukan para pemimpin, tetapi orang biasa seperti kita ini, orang biasa. Tetapi memiliki jiwa yang rahimun, punya sifat kasih sayang. Seseorang yang punya sifat kasih sayang. Jadi kepada orang lain dia memiliki sifat itu. Raqiqul qalbi, hatinya lembut. Sudah rahimun, dan di situ disebut dengan raqiq. Jadi penuh kasih sayang, penuh kelembutan kepada orang lain, meskipun tidak masuk golongan para pemimpin. Tetapi dia memiliki sifat ini, sifat dua hal, yaitu rahimun, penuh kasih sayang, dan yang kedua adalah raqiqul qalbi, hatinya lembut, hatinya penuh kelembutan kepada orang lain. Kepada siapa? Dalam hadis ini dikatakan li kulli dhi qurba wa muslimin, kepada setiap anggota keluarganya dan kepada setiap muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau kita berbicara tentang keluarga tentu ada rasa, karena memang itu keluarga. Rasa cintanya ada, rasa kasih sayangnya ada, rasa kelemah lembutan kita mungkin ada. Karena hubungan darah. Tetapi di sini tidak cukup, karena di situ juga ada wa muslimin, dan kepada orang muslim. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berjumpa dengan seorang muslim, ciri-ciri orang muslim itu paling mudah adalah dia suka sholat yang 5 waktu. Kalau kita ketemu seseorang, ya, terlahir padanya sholat 5 waktu, terlahir padanya suka baca Al-Quran, terlahir padanya kalau pada bulan Ramadan dia berpuasa, kalau dia kaya dia naik haji, ya, ada tanda-tanda keislaman dia. Nah, terhadap mereka ini maka hendaklah orang-orang Islam yang pengen masuk surga itu hatinya mestinya lembut, kasih sayang. Sehingga ada hadis yang lain yang mungkin juga bisa mensupport pembicaraan kita kali ini adalah sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela, menghina, meremehkan, merendahkan orang muslim yang lain itu perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh orang muslim yang lain itu adalah kekufuran. Maka hendaklah kita sesama orang muslim yang membangun al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu muslim yang lain. Saudara yang lain. Saudara muslim yang lain. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim yang lain. Haramun damuhu, haram hukumnya untuk menumpahkan darah di antara mereka. Haramun damuhu. Wa maluhu, dan haram harta bendanya. Enggak boleh kita mengambil hak orang lain yang tidak diizinkan. Wa irduhu, dan kehormatannya. Jadi kehormatan orang muslim yang lain itu juga menjadi kewajiban kita untuk kita jaga bersama-sama. Sehingga orang yang akan masuk surga itu dikatakan dalam hadis tadi, rajulun rahimun raqiqul qalbi li kulli dhi qurba wa muslimin. Jadi dalam dunia saat ini, dalam dunia yang serba digital, apalagi kalau kita melihat sosial media, maka hendaklah kita hati-hati menggunakan sosial media. Jangan mudah merendahkan orang lain, jangan mudah menghujat orang lain, jangan mudah menghina orang lain, jangan mudah mencela orang lain, karena bisa jadi orang yang kita cela, yang kita olok-olokkan lebih baik daripada kita.
Hati-hati apalagi sesama muslim. Kalau kita melanggar ini barangkali kita tercoret dong dari calon penghuni surga. Tentu kita tidak ingin. Ini yang kedua. Jadi kelompok yang kedua ini adalah kelompok orang biasa, bukan para pemimpin, tetapi memiliki sifat lembut perangainya dan penuh kasih sayang kepada yang lain. Nah yang ketiga, dalam hadis ini disebutkan calon penghuni surga itu adalah golongan orang-orang yang afifun muta'afifun dzu'iyalin, yaitu orang-orang, kalau dalam bahasa Jawa itu namanya orang sekeng. Nah, orang sekeng itu orang yang tidak memiliki segala sesuatunya. Kepemimpinan dia tidak, ya, dari sisi ekonomi dia juga mungkin tidak mapan, apalagi anaknya banyak gitu, sehingga dia repot ngurusi anak itu, pekerjaannya agak sedikit terbengkalai, sehingga income-nya, hasil rezekinya kurang. Tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa menjaga diri dari minta-minta kepada orang lain. Jangankan kepada sesuatu yang haram, minta kepada orang lain saja dia bisa menjaga diri. Itu adalah orang yang afifun muta'afifun dzu'iyalin. Jadi orang ini sebenarnya orang yang kepepet. Dari sisi kewenangan dia kepepet, dari sisi ekonomi dia juga kepepet, tetapi dia bisa menjaga dirinya, atau dalam bahasa Jawa kita katakan punya sifat satria, ya, kesatria, ya, perwiro kalau orang Jawa. Nah, punya sifat perwiro. Jadi tidak suka minta-minta, dia bisa menjaga diri, apalagi terhadap barang-barang yang haram. Nah, dia bisa menjaga dirinya. Nah, tiga golongan inilah golongan-golongan yang akan masuk surga. Saya simpulkan, saya lebih pendekkan adalah wa ahlul jannati salasatun, yaitu yang pertama dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun. Yang kedua adalah rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslimin, dan yang ketiga adalah afifun muta'afifun dzu'ayalin. Kalau kita cermati hadis ini, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, memberikan peluang kepada siapa saja. Kalau orang-orang itu di dunia diberikan kekuasaan, dzu sultanin, dia punya peluang untuk masuk surga. Catatannya adalah harus adil, harus dermawan, ya, dan harus sesuai dengan aturan. Atau kalau dia tidak punya kekuasaan, tidak menjadi pemimpin, bahkan menjadi orang yang biasa saja tetapi secara ekonomi mapan, dia juga punya peluang untuk masuk surga. Catatannya dua, hatinya lemah lembut, hatinya penuh kasih sayang kepada orang lain, sehingga dia tidak berbuat kasar kepada orang lain. Dan Allah juga Maha Adil kepada orang-orang yang tidak memiliki kedua-duanya. Kekuasaan tidak punya, harta benda pun dia tidak punya, ya, masuk dalam kategori orang-orang yang sekeng tadi. Tetapi kalau dia mampu menjaga dirinya dari minta-minta, dia tetap berusaha meskipun harus dengan sekuat tenaga. Bahkan ada diceritakan, ini sebuah cerita riwayat, Rasulullah SAW pernah mencium seseorang, ya, mencium tangan, maksud saya mencium tangan seseorang yang tangannya itu kasar di Madinah. Ketika ditanya kenapa tanganmu kasar, dia menjawab bahwa dia bekerja untuk keluarganya dengan memukul-mukul batu, kemudian dijuallah batu itu, sampai kemudian tangannya itu kasar karena selalu setiap hari kena batu dan kena pukul yang dipakai untuk memukul batu itu. Maka kemudian Rasul mencium tangannya ini. Dan ini termasuk orang yang sangat hati-hati. Jadi meskipun kepepet, tetapi dia bisa hati-hati, dia tidak minta-minta, dan juga bisa menjaga diri dari hal-hal yang haram. Jadi peluang ini semuanya tiga-tiganya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya kekuasaan diberi kesempatan untuk masuk surga,
Orang yang punya ekonomi cukup tetapi tidak punya kekuasaan juga diberi kesempatan masuk surga, dan orang yang tidak punya kedua-duanya pun juga diberi kesempatan untuk masuk surga. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk kita, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita digolongkan menjadi orang-orang yang akan masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.